Yo, what's up guys, welcome to my YouTube channel. Oke, untuk kali ini gue bakal sedikit bikin video. Jadi ini adalah momen hari pertama puasa di Jepang tahun 2020 tentunya. Dan ya sebenarnya gue udah dua kali nih puasa di Jepang. Dan ini adalah tahun kedua gue puasa di Jepang. Dan ini hari pertama puasa di Jepang di tahun 2020. Kira-kira gimana sih kalau misalkan puasa di Jepang? Nanti gue bakal kasih tahu, dan sekarang gue bakal intro dulu. Check it out. Oke guys, jadi gue habis dari ATM. Tadi habis dari ATM gue habis ngambil duit. Dan ya, hari ini adalah hari pertama puasa di tahun 2020. Dan juga hari ini bertepatan banget dengan gue gajian. Maka dari itu gue ambil duit ini. Nah, gue ambil duitnya. Tadi kisaran gue ambil duit 8 mang, sekitar segituan. Gue ngambil duit 8 mang. Dan ya, gue akan pergi ke supermarket untuk cari makanan untuk buka puasa nanti. Karena gue gak tahu nih, buka puasa pertama di Jepang tahun 2020 ini gue gak tahu nih bakal makan apa. Maka dari itu simak terus video ini dan kita lihat gue bakal makan apa nanti buka puasa. Oke, jadi gue bakal sedikit cerita bagaimana sih kalau puasa di Jepang gitu. Ini silau banget sumpah sebenarnya. Kalau di Jepang tuh sebenarnya puasanya normal-normal aja, sama aja kayak di Indonesia. Cuman yang jadi permasalahan adalah jamnya yang berbeda. Dalam artian jamnya tuh enggak dari, ya sama sih dari jam 3 gitu, kisaran jam 3-an sampai jam 6. Cuman waktu puasanya agak lama daripada di Indonesia. Gue juga gak tahu kenapa. Mungkin karena waktu terbit fajarnya lebih lama atau gimana, dan terbenamnya mataharinya lebih lama. Gue juga gak tahu. Yang jelas kalau misalkan puasa di Jepang tuh akan terasa lebih lama. Dan emang bukan akan terasa, pasti lebih lama daripada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau misalkan kita puasa lagi pasnya Natsu atau pas laginya musim panas, itu gila banget. Tenggorokan bakal kerasa kering banget sumpah. Dan gue pernah ngalamin tahun kemarin. Dan untungnya untuk tahun sekarang tuh masih ya haru-haru gimana gitu, masih ada banyak angin dan belum terlalu panas. Dan alhamdulillah banget, gue bersyukur untuk tahun sekarang gak terlalu panas gitu. Jadi kendalanya kalau misalkan lagi Natsu, lagi musim panas, itu di cuaca. Dan akan terasa banget, cepet banget tenggorokan tuh bakal cepet kering banget. Dan ya, kita bakal ngerasa gila, ini puasa gini banget gitu. Itu bakal kerasa banget kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Terus apalagi ya, di Jepang juga orang-orang di Jepang ini gimana ya, mereka juga tahu yang namanya puasa, karena ada kotobanya juga puasa tuh. Nanti gua kasih tahu di ini apa kalau misalkan bahasa Jepangnya puasa tuh, nanti gua kasih tahu. Nah, jadi mereka juga tahu. Dan cuman yang menjadi anehnya, kita kan kalau misalkan puasa gak makan dan gak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari gitu kan. Nah, kalau orang sini mereka tuh sampai bilang, oh gila, sampai gak makan gak minum gitu kan, sampai gimana mati kamu, nanti mati, nanti apalah segala disebutin. Dan ya, mereka emang khawatir banget dengan keadaan tubuh gitu. Dan bahkan mereka bilang sampai, kalau gak makan gak minum mati kamu, gini mending minum udah katanya kan. Tapi ya emang kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, maka hal tersebut tidak akan mengganggu aktivitas daripada aktivitas kita. Walaupun kita lagi berpuasa, walaupun kita gak makan gak minum dan lain sebagainya, itu gak akan gak akan mengganggu kalau menurut gue. Karena gue udah ngalamin bahwa gue
bisa puasa 1 bulan full di Jepang dengan keadaan lagi musim panas. Dan sekarang lagi musimnya gak terlalu panas, dan juga puasanya enak-enak banget gitu, lagi sejuk-sejuk banget. Gila kalau misalkan yang lain yang lagi nonton video ini gak bisa puasa sampai full. Oke, gue udah mulai deket supermarketnya. Maka dari itu gue bakal belanja-belanja dulu di supermarket, dan gue bakal kasih tahu apa aja yang bakal gue beli, dan apa aja yang gue beli nanti di rumah. Jadi gue bakal kayak unboxing gitu di rumah, biar gampang lah. Soalnya kalau misalkan gue di supermarket sambil video agak ribet juga, dan dan banyak orang juga. Terkadang ada supermarket yang nggak bolehin kita bikin video. Maka dari itu nanti gue bakal kasih lihat di rumah apa aja yang gue beli, dan kira-kira gue bakal bikin apa untuk buka puasa nanti. Oke, jadi gue udah selesai belanja di supermarket, dan ini hasil berburu kita. Nanti kita bakal buka barang-barang di rumah, dan apa aja isinya, dan apa aja yang gue beli untuk buka puasa pertama di tahun 2020 di Jepang ini. Jadi kita lihat aja. Ntar dulu gue lagi di jalan, dan kita lanjut pas udah nyampe rumah. Oke, kayaknya ada yang aneh. Nah, kan gini lebih enak. Ini kan udah nyampe rumah ya kan. Nah, jadi master retro kita bukalah karena udah nyampe rumah. Capek banget gue habis kerja, parah. Padahal ya kayaknya puasa juga sih kayaknya. Jadi mungkin agak sedikit capek. Tapi wajar aja, yang namanya kerja juga semua juga pasti capek ya kan. Dan ya kalau misalkan puasa kita harus semangat coy. Oke, sesuai janji gue tadi, gue bakal ngasih tahu kalian apa aja yang gue beli tadi pas di supermarket. Dan ini adalah makanan-makanan yang bakal gue makan pas buka puasa hari pertama di Jepang di tahun 2020. Yang pertama tadi gue udah keluarin, ini dia. Oke, ini dia. Gue beli apel, dan ini ya kisaran harganya mungkin 100 berapa ya tadi? 172 yen. Ini harganya 172 yen. Terus gue beli juga ini, kebalik. Gue beli ini harganya 158 yen. Ini nanti buat ngemil lah kalau udah malam gitu kan. Dan ini gak tahu, gue dikasih. Jadi ya ini kita gak masukin, tapi ini juga ada pochki gak tau nih bacanya. Ini di Indonesia juga ada ya kalau yang gini. Terus ini dia makanan pokok utamanya. Jadi gua beli bento tuh kayak makanan cepat saji gitu. Nah ini gua beli isinya ada ayam sama mie. Ada mie nya gitu, ada mie nya di sini, dan ayamnya dipotong-potong kayak chicken katsu gitu. Terus ada nasinya, dan ini harganya kalau ini di sini ada 398. Oke. Dan kenapa sih gue beli makanan cepat saja? Ya biar simple lah, nggak ribet gitu ya kan. Karena kita udah kerja gitu kan dari mulai pagi sampai siang dan nggak sempat masak juga. Maka dari itu gue lebih baik kalau gue pribadi beli bento aja. Kalau nggak beli bento ya berarti makan di restoran biasanya gitu. Oke. Terus setelah ini udah, terus ini pochki juga udah ya. Terus ini coklat udah, apel udah. Ini gue beli nih. Nah ini apa ya? Kanji. Gak tau sih kanjinya apa. Yang jelas ini adalah sawijo. Kalau misalkan biasanya kalau di tukang bakso ataupun mie ayam kayak gitu, ini gue beli ini buat besok sahur. Ini yang terakhir adalah gue beli ini. Gue beli susu sapi buat nanti buka puasa, karena ini bakal seger banget kalau misalkan minum susu sapi kayak gini. Oke, mungkin itu
namanya tuh gue lupa lagi deh. Barang-barang yang gue beli tadi untuk persiapan buka puasa di hari pertama buka puasa di Jepang di Ramadan tahun 2020. Nah, gue bakal sedikit cerita lagi. Tadi kan udah cerita nih gimana sih kalau misalkan puasa di ataupun menjalankan puasa di Jepang. Ya kayak misalkan gue udah sebutin bahwa kalau misalkan lagi natsu agak taiheng gitu, agak berat. Terus apa namanya itu? Oh, ini paling penting banget. Di Jepang tuh banyak banget makanan yang mengandung butaniku. Butaniku tuh apa ya? Babi, daging babi gitu. Banyak banget yang mengandung daging babi. Dan gua tadi ini pas mau beli bento ini, walaupun di sininya ayam, itu masih ada tetap yang termasuk ada kayak misalkan minyak babi dan lain sebagainya. Maka dari itu tolong sejeli mungkin untuk mencari makanan. Nah, itu salah satunya kalau misalkan puasa di Jepang. Kenapa? Kita harus jeli banget cari makanan yang emang mengandung babi atau enggak. Bahkan kalau gue masuk ke restoran pun, gue biasanya nanyain ini mengandung babi atau enggak, ini mengandung babi atau enggak gitu. Biasanya gue tanyain dulu, butaniko hete mas, kalau misalkan kayak gitu gue tanyain dulu. Karena kita sia-sia dong puasa 1 hari full tapi buka puasa dengan yang mengandung daging babi, itu sama aja bohong. Nah, karena itu tolong cermati bahwa makanan tersebut tidak mengandung babi sama sekali. Bukan hanya babi aja, kayak misalkan apalagi ya, lupa lagi, banyak banget sih sebenarnya yang bukan hanya daging babi yang nggak boleh. Nah, selain dari makanan yang mengandung babi, terus puasa yang kalau misalkan di natsu itu agak taiheng, terus apalagi ya tadi gue sebutin. Waktunya yang agak sedikit panjang, beda dari Indonesia. Terus yang keempat, ya sebenarnya banyak lah, ibaratnya banyak banget bedanya sama di Indonesia. Kayak misalkan gak ada tukang takjil di pinggir jalan gitu kan, gak ada yang bangunin koprek ataupun bangunin sahur gitu kan. Gak ada juga yang ibaratnya kalau misalkan lagi sore pada mainin sarung gitu, perang sarung sama apa, udah perang sarung tuh berburu makanan, itu makanan tarawih biasanya kan kalau di kampung gua kayak gitu. Terus ya banyak banget kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang emang nggak dilaksanain ataupun nggak ada di Jepang. Dan kalau misalkan di Indonesia mungkin sekarang juga karena lagi pandemi corona mungkin nggak semua ngelakuin ya, cuman ya nggak tahu juga. Tapi itulah yang dikangen-kangenin saat bulan Ramadan. Banyak banget momen-momen yang dikangenin saat bulan Ramadan. Meningkatnya tingkat keimanan, terus meningkatnya juga dalam artian kita ibadahnya, bahkan biasanya yang nggak ibadah juga sekarang jadi ibadah. Kalau misalkan ada bulan puasa, nggak tahu kenapa yang biasanya nggak sholat sekarang ikut sholat tarawih gitu, walaupun sholat sunat. Yang biasa agak sholat jadi sholat isya dan lain sebagainya. Ya bulan puasa itu sebenarnya kalau menurut gue banyak berkahnya banget. Nah, balik lagi ke topik, bagaimana sih gue menjalani bulan puasa di Jepang. Kalau gue sendiri, gue gak ngalamin hal-hal yang emang berat banget gitu, kecuali kalau misalkan kayak misalkan tenggorokan kering kayak lagi di musim panas, itu kerasa banget kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan cara menjalannya, ya karena gua udah ngalamin beberapa puluh tahun gitu, ibaratnya dari mulai kecil sampai sekarang gua puasa, ya enjoy aja, biasa-biasa aja. Gua gak ngerasa bahwa ini lagi di Jepang, ini lagi di Indonesia, dan ini puasa di Jepang dan ini puasa di Indonesia gitu. Gak, ya sama aja gitu. Cuman yang membedakan ya kayak dari waktu, cara cari makanan dan lain sebagainya. Bahkan ada gue ada satu kenalan, dia sampai bikin makanan sendiri. Dia bikin apa sih, nasi padang sendiri. Gila, itu parah banget sampai bisa bikin nasi padang sendiri. Dan ya buat kalian yang di Indonesia yang lagi nonton video ini, semangat, tolong semangat. Bagi yang muslim yang lagi menjalankan ibadah puasa, semangat buat kalian. Jangan sampai loyo-loyo, jangan sampai makruh puasanya, jangan sampai batal puasanya. Ini baru hari pertama, masih ada 29 hari ke depan kita bakal menjalani hari puasa. Dan gue doain semoga puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga
setiap amal ibadah kita bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, gue juga ngucapin maaf sama kalian semua apabila gue ada salah-salah dari ucapan dan lain sebagainya, karena gue juga bukan makhluk yang sempurna. Bahkan gue juga di sini minta maaf karena gue juga jarang upload video, ataupun sesekali bahkan sampai ada yang sebulan sekali gue baru upload video. Ya, gue mohon maaf sama kalian, gue belum bisa memaksimalkan channelnya dengan baik. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu gue bisa menghibur kalian dengan berbagai video yang gue suguhkan ke kalian. Bahkan dengan sekarang gue lagi di Jepang dan gue bakal banyak-banyak sharing konten tentang bagaimana kehidupan di Jepang ke kalian, karena yang namanya di Indonesia dengan di Jepang memiliki dua kultur yang berbeda. Dan jikalau kalian bisa tahu kultur di Jepang, ya kalian gak harus ke Jepang, tapi kalian bisa menikmati indahnya Jepang hanya dengan dari smartphone kalian. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan karena untuk buka puasanya masih lama, masih 2 jam lagi, gue belum bisa itu. Tapi nanti gue bakal kasih cuplikan pas gue buka puasa di akhir video. Dan so, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik dan juga subscribe. See you next video. Salam rekreator. Dan jangan lupa, karena sekarang lagi ada corona, stay at home.